Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deriansa, NPM 22 40 10 10 36, jurusan Aquaculture Lokal A2 dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang filsafat Pancasila dan hakikat sila-sila Pancasila. Berikut pembahasan kami yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang hakikat nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan membacakan ada 3 sila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungannya yaitu keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat kodrat larilah dari manusia, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata karma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Daniel. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah atau mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bukan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas, menghargai semua usul yang ada dan mengambil keputusan sebagai jalan terbaik atas permasalahan yang ada. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, agar mencapai satu tujuan yang tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian bertingkat yang tersusun secara sistematis. Sistem filsafat di dalam Pancasila ini terdapat hakikat sila-sila Pancasila yang terkaitan dengan satu dan sila lainnya. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif, subjektif. Sifat subjektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan bersifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai objektif universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat dan hakikat sila-sila Pancasila, yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Pancasila juga merupakan negara dasar Indonesia yang mempunyai 5 sila. Ibarat suatu bangunan negara kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila, yang terdiri dari 5 dasar atau 5 asas. Adapun pengertian Pancasila menurut para ahli, menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafat negara Indonesia. Dapat disimpulkan, Pancasila merupakan dasar falsafat dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sekianlah materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada kebenaran dari materi kami itu semata hanya dari Allah Subhanahu wa taala.